Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salati wa azka tahiyyati wa taslim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa 'amalan wa ikhlasan ya rabbal alamin. Puji syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan inayahnya, dengan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa lanjutkan kembali kajian kita di dalam membahas atau membaca kitab Matan Safinatun Najah berikut syarahnya Nailur Raja. Alhamdulillah, pada kajian sebelumnya yang kita berhenti untuk waktu lama, kita terakhir membahas tentang sifat ketuhanan Allah Subhanahu wa taala, membahas dari sisi sifat wajibat, mustahilat, kemudian jaiz, kita bahas itu semuanya. Selanjutnya di sini kita akan melanjutkan tentang rukun keimanan kita dalam rukun-rukun keimanan yang 6, itu beriman kepada para malaikat. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa malaikatihi, dan beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Secara kita lafaz, secara kalimat ini kita al-malaikatu jam'u malakin bi fathil lam. Malaikat itu adalah jamak, bentuk jamak daripada malak. Jadi mufradnya satunya dikatakan malak dengan difathahkan lamnya, malakun. Kalau kita baca dengan dikasrah, malikun artinya raja. Atau dengan didomahkan mimnya, mulkun artinya kerajaan. Di sini malak. Hanya saja memang di dalam terjemahan sudah menjadi kata baku di dalam bahasa kita bahwa satu pun dikatakan malaikat. Jadi kalau kita nyebutkan banyak para malaikat atau malaikat-malaikat. Wa illa itu di dalam bahasa Arab, malaikat itu justru jamak. Satunya kalau kita nyebut malak. Jadi kalau dalam bahasa Arab kita nyebutkan, misalnya bahasa kita malaikat Jibril, kalau bahasa Arab ya malak Jibril gitu. Jadi malaikat itu bentuk jama daripada malak dengan difathahkan lamnya ketika kita membacanya. Wahum, secara definisi kita para ulama ahli sunnah wal jamaah, manhaj al-imam Abul Hasan al-Asy'ari, khususnya al-mutaakhirin, memberikan definisi siapakah para malaikat itu. Wahum, mereka adalah ajsamun nuraniyatun mubarra'atun minal quduratil jismaniyah qadiratun ala tashakkuli bil ashkalil mukhtalifah. Wahum, mereka itu malaikat, ajsamun adalah satu bentuk, bukan sifat, tapi bentuknya ada. Berbentuk malaikat itu. Nuraniyatun, yang sifatnya cahaya. Jadi asal mula penciptaan mereka itu dari cahaya. Jadi jisim bentuk mereka itu adalah bentuk cahaya. Cahaya mereka itu secara dasarnya. Kemudian mubarra'atun minal quduratil jismaniyah, yang disucikan atau dijauhkan atau dikosongkan daripada kekotoran-kotoran jismaniyah, bentuk, satu bentuk. Misalnya kita manusia ini ada ada yang kita makan, ada yang kita buang, kemudian kita ini istilahnya ada kotoran-kotoran tubuh kita lah. Kalau malaikat itu tidak ada. Malaikat itu tidak makan, tidak minum, tidak buang hajat, tidak menikah. Bahkan mereka bukan laki-laki dan juga bukan perempuan secara sifat mereka itu. Nah ini itu dibersihkan daripada sifat-sifat kekotoran atau di dalam bentuk secara umumnya. Bahkan mereka itu bisa menempati dalam suatu ruangan baik yang besar ataupun yang sempit. Mereka bisa ada di langit, mereka bisa ada di bumi, mereka ada istilahnya lebih besar dari makhluk, bisa juga lebih kecil dari makhluk, bisa masuk ke tubuh kita. Itu mereka itu jadi bersih daripada kotoran-kotoran atau padatnya tubuh, atau istilahnya bentuk suatu rupa. Biasanya kan kita ngabisin tempat, kemudian kita ada kotorannya, kemudian kita mesti tunjang dengan makanan dan minuman. Nah, kalau malaikat itu tidak seperti itu.
Qadiratun, mereka itu mampu ala tasyakkuli untuk berubah bentuk, untuk berbentuk bil ashkalil mukhtalifah dengan bentuk-bentuk yang berbeda. Jadi mereka itu ada bentuk rupa aslinya, hanya saja mereka mampu berubah bentuk. Cuman perbedaannya malaikat dengan para jin itu, biasanya kalau jin itu suka berbentuk dalam bentuk rupa yang jelek, kalau malaikat itu sebaliknya, berbentuk dalam rupa yang bagus atau indah. Bahkan kalau istilahnya malaikat itu menyerupakan berbentuk, misalnya berubah bentuk menjadi manusia, maka manusianya itu yang kelihatannya itu bersih, rupawan, dengan pakaian yang baik, itu biasa. Seperti salah satu sahabat Nabi yang bernama Dihyah Al-Kalbi, itu terkenal beliau itu dengan ketampanannya, dengan kebersihannya, dengan wangi tubuhnya. Itu sering malaikat itu datang kepada Rasulullah dalam bentuk rupa sahabat beliau yang bernama Dihyah Al-Kalbi. Bahkan dalam hadis lain, ketika Rasulullah duduk-duduk bersama para sahabat, datanglah satu malaikat dalam bentuk rupa satu laki-laki yang berpakaian putih, berambut sangat hitam, datang kepada Nabi SAW. Ataupun istilahnya berbeda dengan jin. Jin itu sering berubah bentuk dalam bentuk misalnya binatang, bahkan binatang juga yang sekiranya istilahnya ya secara zahir kita itu tidak bagus, dalam bentuk tikus lah, anjing lah, dan segala macam. Nah, ini jadi intinya malaikat itu mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada cahaya. Secara sifat cahaya itu bersih, tidak ada kotoran-kotoran bentuk rupa. Kemudian mereka bisa menempati suatu tempat baik sempit ataupun luas, bisa di langit, bisa di bumi, dan mereka itu bisa berubah bentuk dalam bentuk-bentuk yang berbeda. Nanti kita ada keyakinan terhadap para malaikat, itu disebutkan oleh musannif sebagiannya di sini yang wajib kita imani. Wal makna daripada beriman kepada malaikat itu al-imanu bihim. Wal makna dulu kalam musannif anna tsaniya min arkanil iman al-imanu bil malaikah. Maksudnya daripada lafaz yang ada di Safinatun Najah, beriman kepada malaikat, artinya yang kedua daripada rukun-rukun iman adalah iman terhadap malaikat. Apa maksudnya kita beriman kepada malaikat ini? Wa ma'nal imani bihim, ma'nal iman kepada para malaikat ini adalah iqbalul qalbi, menerima atau menghadapkannya hati, wa idzanuhu, dan tunduk kita percaya 100%, li'annahum, bahwa sesungguhnya mereka itu ibadun lillahi, hamba-hamba Allah. Kita yakini, bukan sebagaimana keyakinan mereka orang-orang jahiliyah yang meyakini bahwa para malaikat itu adalah putri-putri Allah atau anak-anak perempuan Allah. Tidak. Kita meyakini bahwa mereka itu sesuci apapun tetap mereka adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Mereka mukramun, yang dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an disebutkan salah satu sifat mereka, la ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak membangkang bermaksiat kepada Allah terhadap apa yang mereka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada sesuatu. Jadi mereka tidak pernah tidak mau melaksanakan perintah Allah. Mereka pasti melaksanakan apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka melakukan apapun yang diperintahkan kepada mereka. Jadi mereka tidak pernah membangkang, mengingkari terhadap apa yang mereka perintahkan dari Allah, dan mereka pasti melakukan apa yang diperintahkan tersebut. Wa annahum sufara'ullahi bainahu wa baina khalqih, dan mereka itu adalah utusan-utusan. Sufara, safir, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, bainahu wa baina khalqih, di antara Allah Subhanahu wa taala dan di antara makhluk Allah Subhanahu wa taala. Mutasarrifuna fihim kama adzina, mereka mutasarrif, melakukan apa saja, fihim, di antara makhluk. Mereka ngatur namanya hujan, mereka ngatur namanya rezeki, bahkan mengatur istilahnya bayi yang ada di kandungan seorang ibu. Mereka mengatur alam semesta, perputaran matahari, perputaran bulan, kadar air laut, kemudian istilahnya kadar curah hujan, kemudian lamanya
Wahakadha itu termasuk di dalam buah-buahan, di dalam dedaunan, pohon-pohonan, bebatuan. Mereka itu mempunyai tasarruf, kerja untuk apa? Untuk mengatur alam semesta ini kama adzina, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala izinkan. Jadi mereka tidak melewati batas. Mereka diperintahkan untuk mencabut nyawa, maka tugasnya mereka itu hanya di dalam cabut nyawa sebagaimana diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud, mereka itu adalah wakil-wakil atau istilahnya apa, petugas-petugas dari Allah Subhanahu wa taala yang mengatur alam semesta ini, dan mereka menjadi istilahnya pelantara antara Allah dengan makhluknya. Kemudian mereka melakukan di alam semesta ini sebagaimana yang diizinkan atau ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Shadiquna fi ma akhbaru bihi. Mereka itu jujur, benar, tidak berbohong terhadap sesuatu apa yang mereka sampaikan dengan apa yang mereka sampaikan. Jadi mereka menyampaikan apa yang mereka sampaikan itu benar pasti. Mereka itu tidak ada sifat berbohong, tidak istilahnya tidak akan pernah mengurangi atau menambahi apa yang mereka perintahkan dari Allah Subhanahu wa taala untuk dibawa kepada makhluk. Wa annahum balighuna minal qasrah ma la ya'lamuhu illallahu ta'ala. Jadi mereka itu mencapai jumlah yang sangat banyak yang tidak ada yang mengetahui terhadap jumlah mereka kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini para malaikat itu adalah makhluk yang paling banyak yang Allah ciptakan di alam semesta ini. Jadi tidak ada yang mengetahui jumlah para malaikat, berapa mereka, berapa ribukah, berapa miliar, berapa trilionkah, hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui. Jadi itu beberapa hal yang wajib kita yakini ketika kita beriman kepada malaikat, bahwa para malaikat itu adalah makhluk Allah yang terjaga dari dosa. Mereka tidak pernah berbuat dosa, bahkan mereka itu tidak pernah menentang apa yang Allah perintahkan. Jadi mereka itu pasti akan melakukan apa yang Allah perintahkan, dan mereka diwakilkan, diberikan tugas di alam semesta ini dengan banyak sekali tugas, tapi mereka tidak akan melangkah, tidak akan melampaui apa yang ditugaskan kepada mereka, tidak akan melebihkan dan tidak akan mengurangi. Dan mereka itu adalah makhluk-makhluk yang benar yang menyampaikan apapun dari Allah Subhanahu wa taala. Itu secara garis besar malaikat itu seperti itu. Nanti secara perinci, wa yajibul imanu tafsilan bi asyratin minal malaikati, wajib mengimani secara perinci tugas-tugasnya, namanya, dengan 10 daripada malaikat. Jadi ada 10 malaikat yang itu memang warid di dalam khobar-khobar yang meyakini dari Al-Quran ataupun dari Al-Hadis mutawatir tentang 10 malaikat yang jelas namanya dan diberikan tugas pokok oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi secara garis besar malaikat itu seperti itu. Siapakah yang 10 itu? Yang pertama adalah Jibril. Sayyidina Jibril alaihissalamullah, aminul wahyi, yang diamanatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada para rasul Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas tugasnya dari Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia dan turun kepada para makhluk yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu para rasul. Jadi ini jelas. Oleh karena itu Sayyidina Jibril ini wa huwa afdalul malaikah, paling afdalnya, paling utamanya para malaikat. Yang kedua wa Mikail. Sayyidina Mikail alaihissalamullah, nanti malaikat Jibril juga diberikan juga tugas oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu ya istilahnya apa? Dibahas oleh para ulama dalam kitab-kitab yang besar. Hanya yang paling intinya Sayyidina Jibril alaihissalamullah diwakilkan atau ditugaskan untuk diamanahi menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada para rasul. Yang kedua wa Mikail, Sayyidina Mikail alaihissalamullah al-muwakkalu bil amtar, yang ditugaskan dengan menurunkan hujan, termasuk menakar semua rezeki yang ada di alam semesta ini, termasuk membentuk seorang janin yang ketika di perut ibunya itu Sayyidina Mikail alaihissalamullah itu. Beliau yang berkaitan dengan rezeki, maka Sayyidina Mikail itu yang diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa taala. Masalah nanti apakah beliau sendiri yang mengerjakan atau beliau mempunyai pasukan, itu kembali kepada furu'ul akidah, perincian-perincian akidah yang kita tidak diwajibkan untuk untuk mengetahuinya secara perinci. Yang ketiga wa Israfil, Sayyidina Israfil alaihissalamullah al-muwakkalu bin nafkhi fis sur, yang diwakilkan atau ditugaskan untuk meniup sur, sangkakala atau trompet kita nyebutnya apa, ketika
ditiupkan. Beliau itu diberikan tugas 2 kali meniup, 1 kali untuk mematikan semua makhluk yang bernyawa, kemudian tiupan yang kedua untuk membangkitkan semua makhluk tadi yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bangkit itu. Jadi beliaulah yang ditugaskan untuk meniup sangkakala atau trompet pada hari kiamat dan hari kebangkitan tersebut. Sayyidina Israfil salamullah alaih. Yang keempat adalah Israil, malak Israil. Siapakah Sayyidina Israil ini? Al-muwakkalu biqabdil arwah, yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut nyawa-nyawa atau ruh-ruh. Semua makhluk yang bernyawa ketika dia mati, maka yang ditugaskan untuk mencabut nyawanya adalah Sayyidina Israil alaihissalamullah. Nanti juga sama, apakah beliau mencabutnya dengan beliau sendiri atau beliau mempunyai pasukan tersendiri, itu kembali kepada cabang-cabang akidah yang mana kita tidak dituntut untuk menelitinya, mengetahuinya sampai meyakininya. Itu banyak para ulama sampai meneliti segala macam, hanya saja tidak diwajibkan untuk setiap orang untuk meyakininya, karena itu termasuk furu'ul akidah. Kemudian yang kelima adalah wa munkar wa nakir. Munkar dan nakir, 2 malaikat alladani yas'alanil mayyita fi qabri, yang mana kedua malaikat itu adalah fattanul kubur, yang bertanya, menguji mayit di alam kuburnya. Mereka itu nanti di alam kubur yang akan bertanya kepada mayit. Pertanyaan-pertanyaannya banyak, isinya riwayat-riwayat. Pertanyaan pertama tentang bagaimana sikap seorang mayit, keyakinan dia terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti orang mukmin yang baik ngejawabnya seperti apa, orang munafik dan orang kafir seperti apa. Ada juga riwayat yang menjelaskan tentang pertanyaannya marabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka ila akhir soal. Itu juga ada juga riwayat seperti itu. Nanti kaifiatnya juga ada riwayat-riwayat ahad, hadis-hadis tertentu yang tidak sampai kepada derajat mutawatir, menjelaskan juga bagaimana ketika bertanyanya dengan bahasa apa, kemudian ditulisnya dengan apa pertanyaannya itu, dijawabnya oleh apa. Nah, itu nanti itu kembali kepada furul akidah. Kita hanya membahas kitab mukhtasar, kitab pendek, oleh karena itu kita tidak akan banyak pembahasan. Yang keenam adalah waraqib wa atid, 2 malaikat raqib atid, itu termasuk malaikat hafadhah yang menjaga kita siang dan malam dan mencatat amal perbuatan kita. Alladzani yaktubani alhasanati wasayyiat, yang keduanya itu mencatat amal-amal kebaikan dan amal-amal keburukan. Itu raqib dan atid. Setiap orang, apakah raqib dan atid itu 2 malaikat yang mengurus semuanya perbuatan manusia, atau dia setiap orang itu mempunyai raqib dan atid tersendiri? Wallahu a'lam. Itu kembali kepada furu'ul akidah. Hanya saja kita mesti meyakini bahwa apapun bagaimanapun cara mereka bertugas, Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa untuk memberikan mereka suatu kekuatan, suatu kekuasaan untuk apa? Untuk menyatat amal perbuatan manusia. Dari mulai dia bangun sampai dia tertidur lagi. Dari mulai dia dewasa dan berakal, dewasa berakal sampai dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai datangnya kematian. Kemudian waridwan khazinul jannah, itu penjaga surga. Itu malaikat Ridwan, malak Ridwan yang menjaga surga, mengatur bagaimana surga, itu semuanya dari mengatur orang-orang yang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, itu dijaga oleh Sayyidina Ridwan. Kemudian yang terakhir adalah Malik. Sayyidina Malik adalah khazidun nar, sebaliknya beliau adalah penjaga, petugas yang menguasai atau istilahnya yang mengatur di neraka. Siapa saja orang yang dimasukkan ke neraka bagian apa, ruangan mana, itu beliau yang istilahnya mengatur. Nanti ini termasuk keyakinan kita terhadap malaikat ini, sifatnya itu adalah termasuk sam'iyat. Artinya mereka itu di luar nalar akal kita. Hanya saja keyakinan kita terhadap Allah dan kitab yang diturunkan kepada Allah, kepada para rasul, dan keyakinan kita kepada rasul yang mereka itu sifatnya keyakinan kita tentang adanya Tuhan adalah sifatnya akliyah, kemudian didorong juga dengan nakliyah.
yang ada dalam Al-Quran dan sabda Rasul, kemudian keyakinan kita terhadap bahwa Rasul itu benar-benar dia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bukti-buktinya. Al-Quran itu juga benar dengan bukti-buktinya. Selanjutnya, apapun yang disampaikan dari Allah melalui kitabnya, apapun yang disampaikan oleh para Rasul, secara meyakinkan kepada kita di dalamnya, termasuk keyakinan kita terhadap malaikat, itu walaupun di luar nalar akal kita, karena itu bersumber daripada sesuatu yang diyakini kebenarannya, maka kita wajib meyakini kebenarannya. Itu yang dikatakan sam'iyat. Jadi kita hanya mengandalkan sam'iyat, khabar-khabar, kabar yang meyakini mutawatir, baik firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sabda Rasul SAW yang mutawatir, termasuk di dalamnya adalah malaikat, azab kubur, kemudian nikmat kubur, termasuk semuanya sampai surga dan neraka. Itu sifatnya sam'iyat, yang mana kita meyakini secara global dan kita tidak diwajibkan memerincinya secara perincinya. Ini termasuk itu keimanan kita terhadap para malaikat, apa yang wajib kita yakini dari mereka itu sesuai dengan firman Allah dan sabda Rasul. Kemudian ada juga para malaikat yang ditafsir wahakadha, itu memang semuanya mengandalkan tentang khabar yaqini yang meyakinkan dari Allah dan Rasulnya. Wa qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa kutubihi, dan beriman kepada kitab-kitab Allah. Makna daripada kalamul musannif anna tsalisa min arkanil iman, bahwa yang ketiga daripada rukun-rukun iman adalah al-imanu bi kutubillahi ta'ala, beriman dengan kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa artinya kita beriman kepada kitab Allah? Wa ma'nal imani biha, dan makna beriman kepada kitab-kitab Allah, al-imanu, suatu keimanan, bi annaha kalamullahi ta'ala al-azali, bahwa kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala azali, itu azali. Jadi ada sebelum adanya makhluk. Jadi dia al-qadim, tidak ada awalnya. Azali sebelum diciptakannya makhluk, al-qadim juga tidak ada awalnya tuh. Al-qaim bidzati, yang ada pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya zat Allah dan kalam Allah dan semua sifat-sifat Allah itu adalah qadim, bukan istilahnya hadis. Bukan sesuatu yang baru, bukan makhluk. Jadi kalam Allah itu bukan ciptaan Allah, bukan, tapi ada pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana sifat-sifat yang lainnya. Itu yang disebut dengan kalam nafsi. Al-munazzah, yang disucikan, anil harfi was-saut, dari huruf dan suara. Jadi kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukan berbentuk huruf, bukan berbentuk suara. Wa anna kullama tadammanathu, dan semua yang terlingkup ke dalam kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah hakun, suatu kebenaran, hakun, suatu hak, wasidkun, dan kebenaran. Itu. Jadi istilahnya yang terkandung di dalam kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah sesuatu yang hak, yang benar, yang wajib kita yakini. Maksudnya begini, kita ada kadang-kadang kita sebut secara kalam ini adalah kalam secara makna hakiki. Ada suatu ungkapan atau suatu isyarat yang merujuk kepada kalam zat atau kalam hakikat tersebut. Misalnya, ketika kita berbicara mushaf yang dicetak ini, huruf-hurufnya huruf hijaiyah, ataupun bisa kita ngapalin dari Al-Quran tersebut kemudian kita hafalkan, atau suatu tulisan yang kita tulis, itu jelas makhluk. Sebab kita tulis, kita cetak, apa segala macam. Hanya saja tulisan tersebut itu merujuk maknanya secara makna kepada kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hakikatnya, yang kembali kepada makna kalam hakikat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang itu qadim. Jadi tulisan tersebut, hafalan yang kita hafalkan, bacaan yang kita baca, tulisan yang kita tulis termasuk huruf-huruf itu adalah makhluk. Tulisan biasa yang kita tulis, yang keluar dari tenggorokan kita, hanya saja merujuk maknanya itu kepada kalam yang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mengetahuinya, bukan kita. Jadi merujuk kepada makna tersebut itu. Jadi merujuk kepada kalam hakiki, kalamullah Subhanahu wa Ta'ala yang hakiki. Jadi yang dimaksud dengan kalam di sini adalah kalam hakiki itu yang bukan makhluk. Hanya saja tetap
kita wajib mengatakan apa yang kita hafalkan, apa yang kita baca, apa yang kita cetak daripada mushaf itu tetap kita wajib mengatakan itu adalah kalamullah. Walaupun yang kita rujuk daripada kalam Allah Subhanahu wa taala Al-Qadim Al-Azali tersebut adalah yang ditunjuk oleh makna yang kita baca. Kan kalau kita ngomong misalnya, misalnya, aduh lapar, itu kan ucapan kita, mulut kita. Nah, sebenarnya ucapan yang keluar daripada ucapan yang keluar dari mulut kita itu sekedar takbir, mentakbir daripada hakikat apa yang ada di dalam diri kita. Jadi di dalam diri kita itu tidak ada yang bisa mengetahui kecuali kita sendiri gitu. Hanya saja mulut kita itu mentakbir daripada apa yang ada di dalam jiwa kita ini, daripada keinginan, daripada hakikat. Nah, itu hakikat kalam kita sendiri itu adalah yang ada pada diri kita, yang kita sendiri yang ingin mengetahui, yang bisa mengetahuinya. Adapun orang lain tidak bisa kalau kita tidak mentakbir. Nah, huruf Al-Quran itu yang kita baca itu adalah kalam, huruf, cuman mentakbir, merujuk kepada kalam Allah Subhanahu wa taala yang hakiki. Itu pasti semuanya bisa memahami. Jadi itu yang disebut dengan kalam nafsi di dalam ilmu tauhid itu. Kalam yang hakikatnya kalam. Adapun yang kita baca itu adalah kalam yang mentakbir, yang merujuk, yang menunjuk kalam hakikatnya Allah Subhanahu wa taala. Itu. Nah, ini jadi yang kita imani daripada kalam Allah itu adalah kalam zati, kalam ilahi. Yang makna tidak bisa terlihat, tidak bisa istilahnya diucapkan dengan huruf, tidak lewat kerongkongan atau segala macam, tidak itu. Hanya saja yang kita baca ini merujuk atau mentakbir kalam hakikat tersebut, sebagaimana seseorang ketika menginginkan sesuatu, dia takbir dengan ucapannya, dia takbir dengan tulisannya. Tapi hakikat daripada kalam dia sendiri itu tidak ada yang bisa mengetahui dan tidak ada yang bisa merasakannya kecuali dia sendiri. Baik. Itu yang dimaksud kalam Allah Subhanahu wa taala Al-Azalil Qadimil Qaimi bidzatih Al-Munazzah 'anil harfi was-shaut. Jadi itu kalam Allah Subhanahu wa taala tidak disifati dengan kapan mulainya, kapan akhirnya, tidak disifati dengan waktu dan tidak disifati dengan tempat. Wahia, nah sekarang secara kalam Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan dalam kitab-kitabnya itu ada mi'atun wa arba'atun, ada 104 kitab. Unzila minha khamsuna ala syis, yang diturunkan daripada 104 kitab tersebut 50 kitab kepada Nabiullah Syis, wa salasuna ala Idris, 30 kepada Nabiullah Idris, wa asyratun ala Adam, dan 10 kepada Nabiullah Adam, wa asyratun ala Ibrahim, dan 10 kepada Nabiullah Ibrahim, wa Tauratu ala Musa, dan Taurah kepada Nabiullah Musa, wa Zabur, dan kitab Zabur ala Daud kepada Nabiullah Daud, wal Injilu ala Isa, dan Injil kepada Nabiullah Isa, wal Furqanu wa huwal Quran, kitab Al-Furqan yaitu kitab Al-Quran, ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dalam satu riwayat ya, dalam satu riwayat ada istilahnya 4 kitab dan 100 suhuf yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasulnya. Nah, ini salah satu riwayat perinciannya seperti ini ya. 50 suhuf atau kitab kepada Nabiullah Syis, 30 kepada Nabiullah Idris, kemudian 10 kepada Nabiullah Adam, 10 kepada Nabiullah Ibrahim. Selebihnya yang kita tahu secara ini lagi, jelas lagi adalah Taurat kepada Nabiullah Musa, Zabur kepada Nabiullah Daud, wal Injil kepada Nabiullah Isa, dan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ditambah lagi kalau dalam Al-Quran wajib kita yakini bahwa Al-Quran itu akan terjaga, senantiasa terjaga sampai hari kiamat itu. Summa qala al-muallifu rahimahullah ta'ala wa rusulihi, dan beriman kepada para rasulnya. Ar-rusulu, rusul kita bacanya, rusul pendek. Jamak daripada rasul. Jadi kalau satu rasul, kalau banyak rusul. Siapakah rusul itu? Humul anbiya'ul ladzina umiru bitablighi ma uhiya bihi ilaihim. Ini di awal kitab ketika kita penjelasan tentang An-Nabi sudah, cuman kita ulangi lagi. Rusul itu adalah para nabi. Jadi para rasul itu pasti adalah para anbiya. Rasul itu pasti nabi. Tidak sebaliknya, tidak semua nabi itu adalah rasul. Mereka, para nabi itu mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi
perbedaan antara Rasul dan Nabi itu dari segi apakah mereka wajib menyampaikan yang diwahyukan kepada mereka itu atau tidak. Nah, kalau Rasul itu al-anbiya'ul ladzina umiru bitablighi ma uhiya bihi ilaihim, yaitu para nabi yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan apa yang wahyukannya ilaihim kepada mereka. Jadi mereka mendapatkan wahyu dari Allah dan diperintahkan untuk menyampaikannya, itulah yang dikatakan para rasul. Itu rasul itu seperti itu. Taib, wal makna daripada kalamul muallif wa rusulihi anna rabi'a min arkanil iman al-imanu bir rusul. Maknanya yang keempat daripada rukun-rukun iman adalah beriman kepada rasul atau para rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan iman kepada para rasul? Wa ma'nal imani bihim, makna iman kepada mereka itu adalah al-imanu bi anna Allah arsalahum ila kafatil khalqi li hidayatihim. Beriman bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengutus mereka ila kafatil khalqi kepada seluruh makhluk li hidayatihim untuk memberikan petunjuk kepada mereka wa takmili ma'ashihim wa ma'adihim dan menyempurnakan kehidupan dunia mereka wa ma'adihim dan kehidupan akhirat mereka. Jadi mereka itu ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala secara intinya memberikan hidayah kepada makhluk Allah dan menyempurnakan kehidupan dunia mereka supaya baik, kehidupan akhirat mereka juga supaya baik. Wa ayyadahum, dan Allah memperkuat mereka bil mu'jizat, dengan mu'jizat-mu'jizat. Yang mana mu'jizat ini fungsinya yang paling intinya ad-dalati ala sidqihim, untuk menunjukkan kebenaran mereka. Jadi ini mu'jizat, salah satunya itu di situ ada tahaddi. Apa tahaddi itu? Menantang. Bahasanya begini, mereka itu wajib mengakui dan menyampaikan kepada umatnya bahwa mereka itu seorang rasul, membawa tugas dari Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan petunjuk kepada makhluk, untuk memeluk agama yang benar, untuk mengetahui keimanan yang benar. Nah, itu otomatis nanti mereka berdebat dengan kaumnya, meminta satu sama lain argumentasi, ini menyampaikan, ini memperkuat, kemudian nanti dari yang istilahnya yang mengingkari dari umatnya, kemudian istilahnya mematahkan argumennya segala macamnya, termasuk yang memperkuat argumen mereka bahwa mereka para rasul dengan dakwahnya mereka, dengan pengakuan mereka itu adalah diberikan mereka itu mukjizat. Nih ada tahaddi, istilahnya apa? Tantangan. Ini buktinya bahwa dia itu seorang rasul. Mereka apakah mampu bisa mendatangkan istilahnya mukjizat tersebut sebagai rasul, sebagaimana para rasul tersebut atau tidak? Itu akan mematahkan semua argumentasi, semua istilahnya apa? Alasan-alasan daripada orang-orang yang mengingkari kerasulan seorang rasul. Itu Allah memperkuat para rasul itu dengan mukjizat yang menunjukkan kepada kebenaran mereka. Wa annahum ballaghu anillahi risalatah, dan itu kita wajib meyakini bahwa para rasul itu, kita meyakini bahwa mereka sudah menyampaikan dari Allah risalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka tidak ada yang disembunyikan, apapun yang wajib disampaikan dari Allah mereka sudah sampaikan. Mustahil mereka itu kitmanur risalah, menyembunyikan risalah yang wajib disampaikan kepada umat. Mereka menyembunyikan, itu mustahil. Kita wajib meyakini mereka sudah menyampaikan apa yang wajib disampaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa bayyanu ma amarahum bi bayanihi lil mukallafin, dan mereka sudah menjelaskan apa yang mereka telah perintahkan kepada mereka itu dengan penjelasan untuk orang-orang mukallaf. Jadi mereka itu enggak bikin teka-teki, enggak bikin sesuatu yang bikin pusing umat, enggak. Mereka sudah menjelaskan semuanya. Ini keimanan kepada Allah, istilahnya mereka itu umat tersebut tinggal melaksanakan saja. Tinggal melaksanakan, termasuk membangun pondasi-pondasi di dalam firman-firman mereka tentang keagamaan. Bagaimana istilahnya istimbat sebuah hukum segala macam, itu sudah selesai mereka. Mereka diperintahkan sama Allah, oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan, untuk menjelaskan, dan mereka sudah menyampaikan dan sudah menjelaskan. Wa annahu yajibu ihtiramuhum kulluhum. Wajib bagi umatnya ataupun umat setelahnya, termasuk kita, wajib menghormati mereka para rasul semuanya. Tidak boleh ada pilih-pilih bahwa si fulan
nabi, cuman tidak wajib kita hormati si pula. Enggak, semuanya wajib kita imani, semuanya wajib kita hormati. Wa adamut tafriqi baina ahadin minhum, dan tidak membedakan salah satu daripada mereka. Itu keyakinan kita, tidak membeda-bedakan, semuanya para rasul, semuanya para nabi. Wa annahum ma'sumuna minas saghairi wal kabairi, dan termasuk keyakinan kita tentang keimanan kepada rasul itu, kita wajib meyakini bahwa mereka itu maksum, terjaga, tidak mungkin terjatuh. Minas saghairi wal kabair, daripada dosa-dosa kecil, apalagi daripada dosa-dosa besar. Kita yakin tidak ada makhluk yang paling suci, yang terjaga dari dosa kecuali para nabi dan para rasul. Taib. Adapun nanti secara perincian berapa jumlah mereka, maka wa'lam anna adadar rusuli 313. Jumlah para rasul itu dalam satu riwayat adalah 313. Wa qila wa 15, ada riwayat lain yang mengatakan 315. Itu secara garis besar, yang jelas secara kita lebih istilahnya selamat bagi diri kita. Pertama, kita yakini bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui jumlah para rasul dan jumlah para nabi. Nanti ada riwayat lain, betul, ada yang meriwayatkan cuman riwayat tersebut, satu riwayat 313 para rasul, satu riwayat 315, sebagaimana ada riwayat yang menjelaskan bahwa para nabi jumlahnya 124.000, itu juga riwayat itu. Hanya saja sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, minhum man qasasnahum ilaika wa minhum man lam naqsus alaika. Jadi sebagian daripada mereka kami telah mengkisahkan kepada engkau wahai Rasulullah, sebagian lagi kami tidak mengisahkan. Artinya hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui secara pasti hakikat daripada jumlah nabi dan rasul. Tidak masalah kita meyakini ini sebagian riwayat, hanya saja kita tidak bisa memaksakan orang untuk meyakini jumlah tersebut karena memang tidak diriwayatkan secara mutawatir. Nanti ada, betul, wajib diimani secara tafsil nama-nama para malaikat. Wajibul imani tafsilan, wajibul imanu tafsilan, wajib beriman atau mengimani secara perinci bi 25 minhum, dengan 25 daripada para rasul tadi itu, yang satu riwayat jumlahnya 313. Ini wajib kita mengetahui nama-namanya satu persatu. Yang dimaksud wajib di sini, kalau ada orang tidak hafal misalnya, bagaimana? Apakah dia berdosa atau tidak? Yang terpenting daripada 25 tersebut adalah tidak mengingkari. Jadi kalau kita lupa nih, pas kita apalagi nama-namanya, kemudian kita hitung kok 22, dihitung lagi kok 23, dihitung lagi kok jadi 26. Nah itu. Yang dimaksud di sini adalah dia ketika disodorkan namanya, ini misalnya Nabi Adam, kamu meyakini enggak kerasulan dan kenabian Nabi Adam? Ya, kita meyakini. Jadi yang dimaksud hafal di sini 25 tersebut wajib kita hafal, tapi yang dimaksud dengan istilahnya di sini yang paling intinya adalah tidak mengingkari ketika disodorkan satu nama daripada 25 nabi dan rasul ini. Wahum, yaitu Adam, yang tamasina Adam, yang kedua wa Idris, yang ketiga wa Nuh, yang keempat Hud, yang kelima Saleh, yang keenam Ibrahim, yang ketujuh Lut, yang ke-8 Ismail, yang ke-9 Ishak, yang ke-10 Yakub, yang ke-11 Yusuf, 12 Ayub, kemudian Syuaib, wa Musa, wa Harun, wal Yasa', wa Dawud, wa Sulaiman, wal Yas atau wa Ilyas, wa Yunus, wa Zakaria, wa Yahya, wa Uzair, wa Isa, wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini nama-nama tersebut. Oleh karena itu, karena kadang-kadang ada perbedaan nama, perbedaan panggilan dalam para nabi tersebut, itu bagaimana kadang-kadang kalau kita hitung lebih dari 25, maka kita katakan yang wajib kita lakukan adalah tidak mengingkari ketika disodorkan suatu nama tersebut, karena memang itu warid di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW secara mutawatir. Itu yang dimaksud. Jadi tidak mengingkari, yang terpenting itu. Masalah nanti ketika dihitung, kadang-kadang pas 25, kadang-kadang enggak, itu tidak masalah. Wa zada ba'duhum, sebagian menambahkan tuh Dzulkifli, yaitu Dzulkifil. Wa qila, ada yang mengatakan bahwa Dzulkifil ini hanya sebatas panggilan, laqab lah, gelar.
Waqila innahu Ilyas, ada yang mengatakan dia itu adalah Nabi Allah Ilyas, kemudian diberikan gelar Dzulkifli. Waqila Zakaria, ada yang mengatakan Dzulkifli ini adalah Zakaria. Waqila ghairu dzalik. Al-muhim, kalau seandainya kita sodorkan ini, apakah kamu meyakini kerasulan kenabian Nabi Allah Dzulkifli? Ya, saya meyakini, itu udah cukup. Masalah nanti hakikatnya dia itu adalah misalnya dengan Nabi Ilyas itu dua orang yang berbeda atau satu orang yang sama, itu tidak masalah. Tidak wajib kita mengetahui secara perinci lebih dalam lagi. Wa afdaluhum, nah ini kita meyakini bahwa para nabi dan para rasul itu adalah sebaik-baiknya makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dari mereka itu tersebut, jumlahnya keseluruhan itu ada yang paling afdal, yang paling utamanya yaitu ulul azmi. Ulul azmi. Ulu itu pemilik. Ulu itu artinya pemilik. Sebagaimana zu pemilik juga. Sahibu juga pemilik juga. Ini ulu juga pemilik. Al-azam. Jadi mereka yang pemilik, mereka pemilik al-azam. Azam di sini adalah ay as-sabri wa tahammulil masyaq, pemilik kesabaran dan pemikul beban-beban. Jadi mereka itu orang-orang yang kuat, bersabar di dalam di dalam memikul beban dakwah Allah Subhanahu wa taala untuk makhluknya. Ini kan di atas rata-rata gitu kesabaran mereka itu. Siapakah mereka? Wahum khamsatun. Jadi kalau kita katakan semua para nabi dan rasul itu ulul azmi, ya, ulul azmi. Mereka semua pemilik kesabaran di atas rata-rata, tapi di antara mereka itu ada yang lebih lagi. Sampai ulul azmi itu dikatakan bagi mereka akhirnya merujuk hanya kepada 5. Jadi semuanya, yaitu secara lafaz itu mereka secara lafaz itu, apakah para nabi dan rasul itu ulul azmi? Ya, semua ulul azmi, pemilik kesabaran di atas rata-rata. Sebab mereka istilahnya menyampaikan sesuatu yang aneh di antara umatnya itu, yang istilahnya kadang-kadang melawan arus umatnya. Ini jelas mereka itu mesti mempunyai azam, kekuatan sabar di atas rata-rata. Hanya saja ulul azmi ini secara kita istilah kembali merujuk kepada 5 daripada para rasul. Nadhamahum ba'duhum, yang dinadhamkan oleh sebagian daripada ulama biqaulihi Muhammadun Ibrahim Musa kalimuhu fa Isa fanuhun hum ulul azmi fa'lami, yaitu Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Musa kalimuhu yang menjadi kalimullah, fa Isa kemudian Nabi Allah Isa fanuhun Nabi Allah hum ulul azmi, mereka itu adalah ulul fa'lami. Taib wa tartibuhum ulul azmi fil fadli fil afdaliyati katartibihim fil ad. Tertib mereka dari segi afdal, lebih afdal mana lagi dari ulul azmi itu? Maka beliau mengatakan di dalam nadham tersebut, tertibnya susunan ulul azmi dalam yang siapa yang paling afdal sebagaimana susunan mereka di dalam bilangan tadi, dalam hitungan nadhaman tersebut. Jadi Nabi besar Muhammad SAW itu paling afdalnya para nabi dan rasul, dan beliau adalah paling afdalnya makhluk Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Nabi Allah Ibrahim, selanjutnya Nabi Allah Musa, selanjutnya Nabi Allah Isa, selanjutnya Nabi Allah Nuh alaihissalam. Kita lihat sedikit bisa sekilas contohnya. Nabi Allah Nuh alaihissalam itu ditugaskan sampai 1000 tahun kurang 50 tahun, artinya 950 tahun. Beliau dakwah kepada umatnya, bayangkan. Bukan waktu yang sebentar untuk berdakwah itu. Dalam Al-Quran kan bagaimana Allah SWT menyebutkan di situ. Kita Nabi melihat kondisi dakwah itu. Nabi Allah Nuh sebelum sampai dakwahin orang-orang, mereka udah tutup kuping mereka itu. Tutup kuping mereka itu. Sampaikan Nabi Allah Nuh alaihissalam itu berdoa kepada Allah. La tadar. Janganlah biarkan orang-orang kafir ada semua di muka bumi. Hancurkan mereka semuanya. Sebab mereka itu tidak ada kecuali semuanya mereka sesat dan menyesatkan umat-umat setelahnya. Dan mereka tidak melahirkan keturunan kecuali keturunan juga kafir. Sampai bayangkan istilahnya orang yang memiliki kesabaran tinggi sampai berdoa supaya umatnya itu dimusnahkan itu, yang kafir kepada beliau itu kan udah penentangan istilahnya umatnya kepada beliau itu udah kurang ngajar banget gitu, sampai mereka berdoa tuh seorang nabi sampai mendoakan umatnya seperti itu kan berarti kurang ajar umatnya itu sampai berlebihan kepada beliau. Kemudian Nabi Allah Isa alaihissalam, begitu juga beliau, sampai beliau dikejar-kejar, sampai beliau dianggap seorang pemberontak, sampai ditangkap beliau,
Bagaimana beliau juga dari salah satu muridnya itu sampai menjadi pengkhianat. Nah, itu selebihnya kan beliau itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit Allah Subhanahu wa taala. Itu beliau juga. Dari mulai bayi beliau bagaimana sudah difitnah, beliau menjadi anak haram. Kemudian ibundanya beliau Nabi Sayyidatina Maryam alaihissalamullah, bagaimana kesabarannya. Itu kan ini jelas istilahnya. Nah, dan lebih-lebih lagi Nabiullah Isa beliau difitnah menjadi anak Allah Subhanahu wa taala. Ini kan suatu ujian yang mesti dihadapi dengan suatu kesabaran yang rata-rata dari seorang nabi. Kemudian Nabiullah Musa begitu juga, bagaimana? Nabiullah Musa alaihissalamullah, beliau istilahnya berdakwah sampai ke Firaun, orang yang mengaku-ngaku Tuhan. Bagaimana orang-orang yang beriman saja dengan Nabiullah Musa alaihissalamullah, bagaimana mereka tidak bersabar, minta ini minta itu kepada Nabiullah Musa. Sampai istilahnya apa? Rasulullah SAW itu pernah suatu kejadian, beliau istilahnya ada orang yang narik sorban beliau itu sampai mencekik beliau. Sampai bilang orang tersebut untuk agar Rasulullah ini bagi-bagi, supaya bagi-bagi secara adil. Rasulullah bersabda, siapa yang lebih adil dariku kalau aku nggak adil? Artinya orang ini kan udah kebangetan nyekek Nabi pakai sorbannya. Maka Nabi SAW mengatakan, rahimallahu akhi Musa. Semoga Allah merahmati saudaraku Nabi Allah Musa. Dia sudah disakiti lebih dari aku. Dia masih bersabar. Ditinggalkan cuma 40 hari. Dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala di Bukit Sinai. Apa mereka kembali? Sebagian daripada mereka menyembah patung sapi. Ini kan nantang gitu. Mesti dihadapi oleh orang-orang yang benar-benar memiliki kesabaran di atas rata-rata. Kemudian Nabiullah Ibrahim begitu juga. Beliau dimusuhi, sampai beliau dihukumi, divonis. Bukan lagi dihukum mati secara biasa, dibakar hidup-hidup. Siapa dari kita yang mampu menghadapi ujian tersebut? Begitu juga Rasulullah SAW, Sayyidul Wujud. Beliau terusir dari Makkatul Mukarramah, datang ke Taif. Beliau juga dilempari kotoran, udah diinjak kepalanya, udah dicekik beliau, dan segala macam itu. Ini kan istilahnya apa? Banyak terjadi istilahnya apa? Ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk para nabinya. Betul kata Rasulullah SAW, jadi istilahnya asyadul bala, yang paling beratnya ujian cobaan itu adalah al-anbiya. Para nabi itu tidak ada ujian yang lebih berat melebihi ujiannya para nabi. Setelah itu fal amsalu sumal amsalu fal amsalu. Kemudian orang-orang yang mendekati derajat-derajat para nabi, salihin, siddiqin, syuhada, salihin, itu orang-orang memang semakin dekat dia kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin banyak ujian yang ditimpakan kepada hamba-hamba tersebut. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepada nikmat dan sabar atas semua ujian. Wallahu a'lam bishawab.